Swastiastu. Baik, terima kasih kepada Bapak Made selaku guru pengajar ekonomi di kelas 10-12 atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proposal terkait makanan dan minuman ringan yang telah kami buat. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimulai dari absen yang terkecil. Perkenalkan, nama saya Nimada Yusari Martini, absen 6. Perkenalkan, nama saya Nimade Yulita Prawati, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ninyo Manesa Nyeswari, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Niputu Harlina Diandra Nafasdewisna, absen 11. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggi Nuryani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Putu Angelina Bella Putri, nomor absen 29. Baik, sekian perkenalan dari kami. Langsung saja kami akan membahas isi dari proposal ini yang dimulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan, yang akan dijelaskan oleh Nesa terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Es teh dan kreasi sosis dan kentang adalah salah satu makanan favorit yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, warga sekolah SMA Negeri 4 Denpasar, khususnya kelas 10 sendiri, minuman es teh dan aneka sosis dan kentang juga menjadi salah satu pilihan terfavorit. Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang diselenggarakan oleh salah satu guru ekonomi di SMA Negeri 4 Denpasar, yakni Bapak Idewe Made Bagus Kusumajaya, di mana hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa sejumlah 251 siswa dari 360 siswa atau 69,7% yang melaksanakan voting menggemari es teh sebagai pilihan minuman ringan favorit mereka. Di samping itu, sejumlah 281 siswa dari 360 siswa atau 69,7% yang melaksanakan voting menggemari es teh. Di samping itu, sejumlah 281 siswa dari 360 siswa atau 78,1% menyukai kentang goreng dan sejumlah 214 siswa dari 360 siswa atau 59,4% memilih aneka sosis sebagai pilihan kedua makanan ringan favorit mereka. Maka dengan demikian dalam proposal ini penulis tertarik untuk mengembangkan usaha paket es teh dan kreasi sosis dan kentang di SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun detail proposal usaha ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Baik, pertama-tama rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang timbul untuk menjawab pertanyaan yang terjadi saat pelaksanaan berlangsung, yakni sebagai berikut. 1. Apakah usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil keperluan siswa atau siswi di SMA Negeri 4 Denpasar? 2. Sejauh manakah kesuksesan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa dan siswi di SMA Negeri 4 Denpasar? Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitiannya. Dalam pembuatan proposal dan pelaksanaan pengembangan usaha ini, adapun tujuan yang penulis tetapkan agar mampu melaksanakan kegiatan dengan lancar, yakni sebagai berikut. 1. Mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. 2. Mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa atau siswi di SMA Negeri 4 Denpasar. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan kepada Yulita. Baik, terima kasih Nesa. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian dan definisi kata kunci akan dijelaskan oleh Anggi. Untuk Anggi, dipersilahkan. Terima kasih, Yulita. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana manfaat penelitian. Manfaat proposal ini kami bagi menjadi beberapa bagian, yakni 1.
Hasil temuan dari penulis proposal ini memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya di bidang pendidikan, sehingga dapat digunakan dalam mengembangkan ilmu-ilmu terapan terkait pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil, menengah, UMKM sebagai sumber referensi untuk bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini dapat digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini digunakan oleh siswa termasuk penulis sebagai sarana belajar, berbisnis mengembangkan usaha UMKM dengan nilai tambah pelajar dari integrasi ilmu-ilmu terapan terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi kata kunci. Yang pertama ada usaha. Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Ada berbagai macam usaha dalam ilmu ekonomi. Usaha yang dimaksud adalah small business, usaha kecil yang sering dikenal dengan usaha mikro kecil, UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan berserta minuman ringan dengan sistem pre-order PO. Yang kedua ada es teh. Es teh yang dimaksud dalam proposal ini merupakan es teh lemon, lemon iced tea, dan es teh nanas, pineapple iced tea. Menurut Novaya 2018, lemon iced tea dan pineapple iced tea adalah salah satu varian es teh yang dikombinasikan dengan perasan air lemon dan perasan air nanas. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan dan mengkreasikan proposal usaha minuman ringan yang bernama iced tea fruit dengan dua jenis minuman yakni lemon iced tea dan pineapple iced tea. Yang ketiga ada aneka sosis dan kentang. Aneka sosis dan kentang yang penulis adalah olahan makanan kentang yang dikombinasikan dengan sosis. Terdapat dua jenis makanan yang penulis gunakan yakni oktopus sotang dan sotang stick. Oktopus sotang penulis terinspirasi dari Lara Renjana 2021 karena bentuknya yang unik dan lucu. Sedangkan sotang stick penulis terinspirasi dari makanan Korea yang terkenal di kalangan anak muda sekarang, yaitu tteokbokki stick. Namun, di sini penulis menggunakan kentang sebagai pengganti tteokbokki. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha makanan yang bernama sotang, sosis kentang dengan dua jenis makanan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Yudita. Baik, terima kasih Anggi. Selanjutnya, adapun tinjauan pustaka pada bab 2 yang kami peroleh dalam pembentukan proposal ini. Kami bagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian minuman. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Nafa. Untuk Nafa dipersilahkan. Baik, terima kasih Yulita. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka bagian minuman yaitu es teh. Es teh menjadi minuman legendaris yang hampir ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Es teh atau teh es adalah teh yang didinginkan dengan es batu. Es teh seringkali ditambahkan rasa seperti melati dan buah-buahan seperti limun, ceri, dan arbei atau susu. Es teh adalah minuman yang sering diminum saat siang hari karena suhu udara yang panas. Di warteg, es teh sering diminum selain air dingin. Selanjutnya ada sejarah es teh. Tahun 1795, para sejarawan menyepakati South Carolina sebagai lokasi pertama teh ditanam dan diproduksi secara komersil di Amerika Serikat. Menurut catatan sejarah, tanaman teh memasuki negara ini pada akhir 1700-an. Saat musim panas tahun 1904, orang-orang menolak semua jenis minuman panas dan mencari berbagai minuman dingin termasuk es teh. Hal inilah yang membuat es teh semakin populer, sekaligus mengubah cara pandang orang Amerika terhadap teh yang sebelumnya biasa diminum panas. Dengan sejarah itulah yang mengakibatkan es teh sangat populer di Indonesia. Selanjutnya, ada inovasi es teh.
Dilansir dari Brilio.net, Pangesti 2020 mengemukakan 10 kreasi minuman es teh segar dan mudah dibuat untuk buka puasa dengan rincian sebagai berikut. 1. Es teh madu leci, 2. Es teh cincau, 3. Es teh susu jeli, 4. Es teh Milo, 5. Es teh selasih, 6. Es teh susu selasih, 7. Lemon tea selasih, 8. Es teh hijau markisa, 9. Melon mint iced tea, 10. Es teh kayu manis. Di sisi lain, ada pun 5 kreasi sajian es teh kreatif dan praktis untuk berbuka puasa yang dijabarkan oleh Setianti 2015 dengan rincian sebagai berikut. 1. Es teh blackberry, 2. Es teh sangria, 3. Es teh lemon mint jahe, 4. Es teh mangga, 5. Teh hijau mint. Selanjutnya Novaya 2018 juga menguraikan 7 resep es teh unik menu buka puasamu yang segarnya berlipat. Berikut rincian 7 resep yang dikemukakan. 1. Rosella lemongrass and basil honey iced tea. 2. Homemade pineapple mint iced tea. 3. Cold brew Jamaica. 4. Orange spice iced tea. 5. Apple, rosemary, and cinnamon iced tea. 6. Lemon iced tea. 7. Citrus iced tea. Dari ketiga inovasi tersebut, terdapat 22 inovasi es teh yang dapat dikembangkan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa es teh dapat dimodifikasi dengan berbagai bahan yang ada, seperti madu, leci, cincau, susu jeli, Milo, biji selasih, lemon, markisa, melon, daun mint, kayu manis, blackberry atau jus blueberry, bunga rosella, nanas, jeruk, apel, dan rosemary. Hasil es teh yang telah dikembangkan tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan lemon iced tea dan pineapple iced tea sebagai menu minuman dalam membuka usaha. Alasan penulis menggunakan menu ini dikarenakan bahan-bahannya mudah untuk dicari, harga bahannya terjangkau, serta minuman ini berguna dan bermanfaat sebagai minuman penyegar yang sehat ketika siswa-siswi khususnya di SMA Negeri 4 Denpasar yang telah melakukan berbagai kegiatan padat di sekolah. Adapun cara pembuatan lemon iced tea dengan bahan-bahan sebagai berikut. Bahannya ada 2 kantung teh melati, 2 cangkir air, 2 sendok makan gula, 1 sendok makan perasan jeruk nipis, biji selasih secukupnya. Adapun cara pembuatannya, yaitu seduh teh dengan 2 cangkir air, sisihkan. Campur gula dan perasan jeruk nipis, dinginkan. Sajikan dengan es batu, irisan jeruk nipis, dan biji selasih. Berikutnya, adapun cara pembuatan pineapple iced tea dengan bahan-bahannya sebagai berikut. Bahannya, 1 buah nanas yang sudah dikupas dan dicuci, potong dadu, 2 liter air mineral, 1 buah batang kayu manis, 8 lembar daun mint, madu secukupnya untuk perasa, yang terakhir ada biji selasih. Adapun cara pembuatannya, yaitu rebus nanas, kayu manis, dan air selama 20 menit, sisihkan. Masukkan daun mint dan madu, aduk selama 15 menit selagi masih hangat. Blender nanas yang telah direbus dengan air rebusannya. Masukkan ke dalam kulkas selama 2 jam, dan yang terakhir dapat disajikan dengan es batu dengan topping biji selasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Yulika. Baik, terima kasih Nafa. Selanjutnya, tinjauan pustaka pada bagian makanan akan dijelaskan oleh Angie. Untuk Angie, dipersilahkan. Terima kasih Yulita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosis dan kentang beserta inovasinya. Pertama-tama sejarah sosis. Sosis dibuat oleh bangsa Sumeria, Irak, sekitar 300 sebelum Masehi. Mereka mencincang daging, kemudian diberikan garam dan bumbu, dan menjunjal ke usus hewan. Makanan ini pun diberkembangkan ke Yunani dan populer dengan nama Orya. Banyak karya literatur Yunani yang membahas tentang sosis, salah satunya yang legendaris adalah cerita Odyssey. Hingga sekarang sosis berkembang luas ke berbagai penjuru Eropa, dan salah satunya adalah kelak menjadi Jerman yang kelak mengklaim diri mereka sebagai bangsa pencetus sosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah kentang goreng. Kentang goreng awalnya dikenal di Belgia sekitar tahun 1600 yang masih terus dinikmati hingga saat ini oleh seluruh kalangan masyarakat khususnya Indonesia. Jika berkunjung ke Belgia, Anda dapat memudahkan menjumpai gerai penjual kentang goreng atau kerap disebut dengan red coat di setiap sudut kota. Untuk menjaga budaya kentang goreng Belgia, Pangeran Laurent dari Belgia secara resmi menobatkan James Bint sebagai duta budaya kentang goreng Belgia di seluruh dunia pada tahun 2017. Bint berjanji untuk memastikan bahwa kentang goreng Belgia akan menjadi camilan yang lezat dan menyenangkan yang dapat dinikmati oleh seluruh dunia
dan hingga saat ini banyak juga dinikmati masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inovasi kombinasi sosis dan kentang. Dalam inovasi kombinasi sosis dan kentang, Lara Jena 2021 memaparkan 9 resep olahan kentang kukus ala rumahan, praktis dan mudah dibuat. Yang pertama ada kentang keju, sotang gurita, bola-bola kentang sosis, kue lumpur kentang, kentang pom-pom, cheese potato bun, donat kentang original. Selanjutnya ada dari Juliana 2020 yang memberikan 10 resep olahan kentang yang super enak. Ada bola-bola kentang sosis, bola-bola kentang keju kriuk, kue lumpur kentang, roti kentang keju, donat kentang madu, kentang coklat, kroket kentang isi telur puyuh, potato cheese ball, kentang panggang dengan brokoli dan keju, dan yang terakhir ada puding kentang coklat. Selanjutnya ada Pangeshi 2020 yang mengembangkan 10 resep cemilan sosis enak yang mudah dibuat dan menggugah selera. Ada sosis mie gulung, cheese sausage bitter balance, kroket sosis, sosis selimut pangsit, roti sosis, corn dog, sosis gurita, cornflakes crispy sausage, risol sosis mayo, dan perkedel sosis. Dari ketiga inovasi di atas, terdapat 27 resep sosis dan kentang yang dapat dikembangkan. Bahan-bahan yang digunakan agak menarik pun ada berbagai banyak macam, seperti keju, coklat, kulit pangsit, roti, telur puyuh, mie, sereal jagung, cornflakes, brokoli, dan lain-lainnya. Dalam pengembangan sosis dan kentang, penulis tertarik untuk mengangkat 2 menu utama, yaitu kombinasi dengan bahan sosis utama, yakni sotang stick, kombinasi sosis dengan kentang pom-pom, dan octopus sotang gurita. Beranjak dari berbagai inovasi yang telah dipaparkan, kami memilih sotang stick karena terinspirasi dari makanan Korea yang sedang merajalela digemari anak Indonesia zaman sekarang. Hal ini dibuktikan oleh Azara 2021 yang mengemukakan terkait 10 makanan Korea Selatan yang paling disukai orang Indonesia, dan salah satunya adalah tteokbokki. Tteokbokki merupakan kue beras khas Korea Selatan yang disajikan oleh saus pedas. Ada berbagai jenis tteokbokki, yang salah satunya adalah tteokbokki stick, yang merupakan salah satu kombinasi dengan sosis. Namun saat ini pembuatan tteokbokki sendiri cukup rumit dan harganya dari bahannya cukup mahal. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengembangkan tteokbokki stick yang ini menjadi sotang stick, di mana tteokbokki akan digantikan oleh kentang pom-pom yang sehat, lezat, dan serta proses pembuatannya sangat mudah. Begitu juga dengan octopus sotang. Alasan penulis menggunakan menu ini dikarenakan bahannya mudah dicari, harga bahannya yang terjangkau, dan tetap bentuknya menyerupai octopus atau gurita yang lucu sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli. Adapun bahan-bahan dan cara pembuatan sotang stick, bahannya ada 10 piece sosis, 1 kg atau 4 buah kentang, 100 gram keju cheddar yang parut halus, 2 butir telur, garam, dada bubuk secukupnya, 4 sendok makan margarin, minyak goreng, dan 250 gram tepung panir atau roti. Selanjutnya ada cara pembuatannya. Cara pembuatan sotang stick dibagi menjadi 2 bagian atau 3 tahap, yakni pembuatan kentang pom-pom, pembuatan sosis goreng, dan serta penyusunan sotang stick. Selanjutnya ada cara pembuatan sotang stick, yaitu kita mulai dari kentang pom-pom. Pertama, kupas kentang, cuci bersih lalu kukus hingga matang. Setelah diangkat dan masih panas, haluskan dengan garpu. Lalu masukkan keju, garam, lada bubuk ke dalam mangkuk kentang yang sudah dihaluskan, campur rata, lalu koreksi rasanya. Lalu siapkan telur, kocok, dan tepung roti dalam mangkok yang berbeda. Selanjutnya, gulingkan adonan 2 yang dibuatkan ke dalam mangkok berisi telur kocok, angkat, dan terakhir masukkan ke dalam mangkok berisi tepung roti, lalu sisihkan. Dan terakhir adalah panaskan minyak goreng, lalu goreng adonan pom-pom kentang hingga warnanya kuning keemasan, dan angkat dan tiriskan. Lalu cara pembuatan sosis goreng, panaskan minyak, potong sosis menjadi 3 bagian, lalu goreng sosis di dalam minyak yang sudah panas, lalu jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Yang terakhir adalah cara pembuatan sotang stick, yaitu setelah membuat kentang pom-pom dan sosis goreng, ambillah tusuk sate, lalu tusuk kentang pom-pom dan sosis dengan urutan kentang sosis,
Lalu bakar sampai kecoklatan sedikit, lalu angkat dan tambahkan topping saus tomat dan saus sambal. Lalu sotang stick dapat disajikan. Berikutnya, adapun bahan-bahan serta cara pembuatan oktopus sotang. Bahannya adalah 20 piece sosis belah menjadi 2 bagian, dan kerat-kerat bagian bawahnya menjadi 8 bagian, sisakan bagian atas tidak dipotong untuk kepalanya. Lalu bahan untuk kepala gurita, ada 5 buah kentang ukuran besar, 1 sendok makan maizena, 15 sendok makan keju parut, dan secukupnya garam. Lalu adalah bahan pelapis, ada 15 sendok makan terigu, 20 sendok makan air, dan secukupnya garam. Yang terakhir adalah bahan balurannya, ada tepung panir atau breadcrumbs. Lalu cara pembuatannya, pertama kupas kentang, cuci bersih dan rebus, kemudian haluskan dan beri semua bahan dari nomor 2 sampai 5 untuk kepala gurita, aduk rata dan sisihkan. Lalu campur bahan pelapis, sisihkan, kemudian siapkan semua bahan dan mulai membuat sosis guritanya. Selanjutnya adalah ambil adonan kentang, bulatkan dan rekakan di sosis bentuk menyerupai kepala gurita, lalu celupkan ke bahan pelapis, dan terakhir masukkan ke dalam tepung panir dan segera digoreng. Lalu setelah matang dan berwarna kuning keemasan, angkat dan tiriskan dan biarkan dingin terlebih dahulu. Dan terakhir, oktopus sotang dapat disajikan. Sekian untuk materi yang saya dapat jelaskan. Saya balik untuk Yulita. Baik, terima kasih Enggi. Beranjak dari tinjauan pustaka yang telah kami paparkan, adapun metodologi penelitian pada bab 3 yang kami bagi menjadi perencanaan makanan dan minuman. Yang pertama-tama kami akan memaparkan metode pengembangan usaha serta perencanaan di bagian makanan yang akan dijelaskan oleh Ayu. Untuk Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih Yulita. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada metode pengembangan usaha, yaitu proposal ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, refleksi atau reflection dengan rincian skema sebagai berikut, yaitu perencanaan atau planning. Adapun perencanaan atau planning yang akan dilakukan penulis adalah mengembangkan minuman usaha lemon iced tea dan pineapple iced tea dan makanan sotang stick dan oktopus sotang dengan resep yang sudah tertera pada bagian kajian pustaka inovasi es teh dan kentang dengan sosis. Untuk harga lemon iced tea akan dijual sebesar Rp 5.000 per gelas dan pineapple iced tea dijual seharga Rp 7.000 per gelas dengan ukuran 400 ml dengan menu makanan yakni sotang stick seharga Rp 7.000 per tusuk dan oktopus sotang seharga Rp 15.000 per tusuk per bungkus yang terdiri dari 4 pieces. Dan penulis juga membuat menu paket yakni lemon iced tea dengan 2 sotang stick untuk satu paketnya dijual dengan harga Rp 15.000 sehingga bisa menghemat harga Rp 4.000 dari harga ecerannya. Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Untuk makanan, yang pertama fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Adapun rincian data fixed cost untuk makanan yakni untuk yang pertama ada sewa lahan dan gaji pegawai, itu harganya Rp 0 karena kita tidak menyewa lahan dan juga tidak menggunakan pegawai. Lalu ada mesin produksi yaitu penggorengan, kompor, gas tabung, pisau, parutan keju,
penyaringan penggorengan, baskom, dan colokan listrik, di mana yang kita perlu mengeluarkan biaya di bagian gas tabung, yaitu harga satuannya Rp125.000 dan harga totalnya Rp500.000. Lalu ada variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Dikarenakan bahan yang digunakan dalam membuat sotang stick dan oktopus sotang sedikit berbeda, variable cost dibedakan tiap menu dengan rincian sebagai berikut. Untuk sotang stick, seperti bahan yang sudah dijelaskan, kita memerlukan total untuk biaya bahan baku per 1 unit produksi yaitu Rp3.967.000 dan biaya overhead yaitu ada asuransi, BPJS Kesehatan kelas 3, BPJS Ketenagakerjaan, biaya reparasi, biaya penolong yaitu Rp0 karena kita tidak menggunakan biaya overhead saat masih SMA. Lalu selanjutnya ada tabel harga pokok produksi atau HPP, yaitu biaya bahan baku per unit, Rp3.967, biaya overhead per unit, yaitu Rp0, lalu ada harga produksi ditambah overhead, yaitu Rp3.967.000, dan juga keuntungan yang kita inginkan, yaitu 75% atau Rp2.975.000. Untuk harga pokok produksi atau HPP yaitu Rp6.942.000 yang kita bulatkan menjadi Rp7.000. Selanjutnya ada gross profit, net profit, dan juga laba bersihnya. Untuk harga bahan baku per unit yaitu Rp3.967, di mana kita menargetkan jumlah produksi yaitu 100. Untuk gross profit per unit produksi yaitu Rp297.500 dengan net profit dipotong komisi Grab 30% yaitu Rp208.250.000 dan net profit dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp238.000. Untuk net profit margin dari GrabFood yaitu 30% dan net profit margin dari GoFood yaitu 34%. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke Yulita. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya, masih pada bagian makanan, yaitu oktopus sotang, dan untuk bagian yang paling terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, oktopus sotang itu sama seperti yang dijelaskan oleh Ayu, kami telah mencantumkan bahan-bahan pada rincian sebagai berikut. Sehingga didapatkan hasil biaya bahan baku per 1 unitnya, yaitu sebesar Rp6.173. Selanjutnya, adapun biaya overhead. Karena kami tidak membutuhkan biaya overhead, maka dari itu biaya overhead per unitnya itu sebesar Rp0. Selanjutnya, adapun tabel harga produk pokok produksi atau HPP. Untuk biaya bahan baku per unit itu sebesar Rp6.173.000, lalu biaya overhead per unitnya yaitu Rp0. Selanjutnya, harga produksi ditambah harga overhead yaitu Rp6.173.000. Lalu kami mengambil keuntungan sebesar 145% untuk oktopus sotang, yaitu di mana mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.642. Maka dari itu, harga pokok produksi atau HPP-nya itu adalah Rp14.815 yang kami bulatkan sebesar Rp15.000. Selanjutnya, adapun gross profit dan net profit untuk oktopus sotang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu gross profit. Gross profit itu adalah laba kotor yang dikeluarkan pada perusahaan, sedangkan net profit itu adalah laba bersihnya. Sama seperti sotang stick, kami menargetkan untuk oktopus sotang itu
sebesar 100 bungkus, yang dimana harga bahan bakunya itu 617.300, sedangkan gross profit atau laba kotor per unit produksinya yaitu 864.200 rupiah, dan net profit dipotong komisi sebesar 30% itu mendapatkan hasil keuntungan 604.940 rupiah, dan komisi GoFood sebesar 20% mendapatkan hasilnya 691.360 rupiah. Untuk net profit margin dari GrabFood itu didapatkan potongan sebesar 41%, sedangkan untuk net profit margin dari GoFood sendiri yaitu sebesar 47%. Selanjutnya, adapun tabel kalkulasi biaya produksi makanan. Untuk sotang stick itu jumlah produksinya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk fixed cost itu yang tadi sudah dihitung, yaitu sebesar Rp500.000. Untuk variable cost-nya itu adalah bahan baku per unitnya itu sebesar Rp3.967. Kemudian, total cost ini didapatkan dari hasil fixed cost ditambah variable cost. Lalu kemudian untuk marginal cost itu adalah biaya tambahan saat menambah satu unit barang yang diproduksi. Selanjutnya, ada average total cost, itu adalah biaya total yang harus dikeluarkan setiap unit produksinya. Selanjutnya, adapun average fixed cost, di mana pengertiannya adalah biaya tetap rata-rata yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksinya. Sedangkan average variable cost itu adalah variabel rata-rata untuk satuan unitnya yang dihasilkan. Untuk targetnya sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan, kami menargetkan 100 bungkus dengan rincian yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, untuk oktopus sotang sendiri sama seperti sotang stick yang rinciannya dapat dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, adapun pada bagian minuman. Untuk fixed cost-nya sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini, sama seperti makanan, sewa lahan dan gaji pegawai tidak kami butuhkan. Yang kami butuhkan di sini hanyalah gas tabung. Untuk variabel cost-nya sendiri, kami juga mendapatkan hasilnya sebagai berikut, di mana bahan baku per satu unit produksinya itu sebesar Rp1.920.000. Kemudian, untuk tabel harga produksinya, kami menginginkan keuntungan sebesar 155% atau Rp2.976. Maka dari itu, harga pokok produksinya yaitu sebesar Rp4.896 yang kami bulatkan sebesar Rp5.000 untuk lemon iced tea-nya. Untuk gross profit dan net profit-nya dapat dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, untuk pineapple iced tea itu sama seperti bagian lemon iced tea. Untuk tabel kalkulasi biaya produksi minuman, kami juga menargetkan minuman ini yaitu sebesar 100 bungkus dengan rincian sebagai berikut. Untuk tabel kalkulasi pineapple iced tea juga kami menargetkan 100 bungkus, yaitu rinciannya dapat dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, yang kedua itu ada tindakan atau action. Dalam proses pengembangan usaha, kami melaksanakan beberapa tahap kegiatan yang dilakukan di dua tempat, yaitu di SMA Negeri 4 Denpasar dan di rumah salah satu anggota kami, yaitu di Jalan Imam Bonjol, Gang Imbora, nomor 16, Denpasar Barat. Serta, proyek proposal ini mampu diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan, dari bulan Januari 2022 hingga Maret 2022. Adapun rincian waktu penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, analisis potensi, masalah, dan kebutuhan. Kami memulai kegiatan tersebut pada bulan Januari di minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya, penyusunan proposal pada bulan Januari minggu ketiga dan keempat. Yang ketiga, kegiatan jual beli di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 kami laksanakan pada bulan minggu terakhir pada Januari hingga minggu terakhir pada bulan Februari. Selanjutnya, pembuatan draft laporan proposal kami laksanakan pada akhir bulan Februari
hingga minggu kedua pada bulan Maret. Lalu penyempurnaan laporan kami laksanakan pada bulan Maret, yaitu minggu ketiga, dan yang terakhir publikasi laporan proposal, yaitu pada akhir bulan Maret dan pada akhir minggu dari bulan Maret tersebut. Selanjutnya, adapun pengamatan atau observation. Pengamatan pengembangan usaha ini akan dilangsungkan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri Padenpasar meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna bagi kelas dalam penambahan uang kas kelas khususnya di kelas 10-12. Selanjutnya ada refleksi atau reflection. Hasil dari proposal usaha ini adalah dapat menarik kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna serta bermanfaat bagi pengembangan kegiatan wirausahawan pada sekolah penggerak. Selanjutnya, adapun daftar pustaka, kami mengambil ada 7 referensi dari setiap penulisnya yang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut. Kemudian, yang terakhir, adapun lampiran dokumentasi, yaitu berupa kuesioner yang telah dibuatkan oleh guru pengajar kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami pada kali ini. Kami akhiri presentasi kali ini dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.